Oke, tadi sudah saya terangkan terkait dengan mewaris bersama golongan 2, namun untuk ALK. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk mewaris bersama ALK golongan 3. Nah, golongan 3 di sini ya. Golongan 3 di sini untuk dasar dari golongan 3 tersebut itu yang harus kalian tahu bahwasanya golongan 3 itu punya garis cloving. Garis cloving itu adalah garis pemisah. Nah, misalkan di sini saya kasih garis putus-putus ya. Ini garis cloving atau garis pemisah. Cloving di sini atau pemisah di sini itu untuk memisahkan harta yang pewaris tinggalkan dan kemudian pewaris bagi kepada siapa? Kepada orang tua dari ayah maupun ibu. Di sini saya arsir untuk untuk ayah dan untuk ibu dari si pewaris sudah meninggal terlebih dahulu. Misalkan ada kasus ayah dan ibu meninggal itu misalkan tahun 2016. Nah, dari tahun 2016 tersebut berarti kan sudah dihitung tuh warisannya. Namun misalkan warisannya itu untuk golongan 1, berarti kan dia turun ke sini, ya kan? Karena orang tua dari di antara keduanya masih hidup ini. Orang tua dari si ayah dan orang tua dari si ibu. Nah, kan jadi turunnya ke anak. Ya kan, dari tahun 2016 ini si ayah dan si ibu sudah meninggal terlebih dahulu, kemudian tahun 2020 dia menyusul atau si P ini menyusul. Namun si P ini meninggalkan bukan hanya meninggalkan kakek dan nenek dari ayah, kemudian kakek dan nenek dari ibu gitu. Namun dia juga meninggalkan misalkan ada kasus dia meninggalkan pula ALK. Di sini ALK-nya itu saya beri tanda ini garis putus-putus. ALK-nya misalkan ada 3 dari perempuan yang berbeda misalkan. Saya permisalkan X1, X2, X3. Nah, kalau kasusnya seperti ini teh bagaimana gitu ya. Jadi untuk harta saja, kalau misalkan kita harta itu saya permisalkan 1 ya. Harta itu 1. Kita aplikasikan di sini ya. Harta itu 1. Harta misalkan 1. Oke. Harta itu misalkan 1. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada garis cloving. Harta itu 1. 1 itu dibagi 2, bukan 2 setengah-setengah ya. Namun di sini kan kita harus lihat juga ternyata si P ini atau pewaris ini meninggalkan ALK. Nah, ALK untuk aturan di dalam KUH Perdata untuk golongan ketiga ALK itu setengah dari harta peninggalan. Sedangkan di sini ALK-nya ada 3. Berarti berapa? Harta tadi misalkan 1. Berarti setengah dibagi 3. Ya, karena ALK-nya 3. Jadi berapa? Sama dengan 1/6. Ya. Ini dapat 1/6. Ini juga dapat 1/6. Kemudian ini juga dapat 1/6. Nah, sisa dari harta yang tadi dibagi untuk ALK, kemudian kita aplikasikan ke sini, ke kakek maupun nenek yang masih hidup. Tadi dapat setengah sisanya. Oke, setengah. Sedangkan di sini karena keduanya masih hidup, antara dari orang tua dari bapak dan orang tua dari ibu masih hidup, setengah ini dibagi 2. Ini jadi 1/4. Ini juga jadi 1/4. Nah, dari 1/4 ini dibagi juga 2. Ini si nenek dapat 1/8, kakek dapat 1/8.
Begitu pula dengan yang ini dibagi 2 juga, yang 1/4 tuh si nenek dapat 1/8, kakek pun dapat 1/8. Jadi kalau ditambah semuanya 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Kalau kita aplikasikan tuh ya, ini ahli warisnya siapa saja, ALK, kemudian kakek dan nenek dari pancer ibu dan pancer ayah. Pancer ayah ya. Tadi ahli warisnya tadi ALK kan ini tuh, setengah dibagi 3 sama dengan masing-masing 1/6. Berarti X1, X2, X3 1/6 tambah 1/6 ya. Ini setengah, kemudian pancer ayah pancer ibu setengah sama dengan 1, habis. Kalau misalkan mau dihitung kemudian penyebutnya disamakan juga bisa. Jadi kalau misalkan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 kemudian tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, jadi penyebutnya disamakan, yang bisa habis untuk 8 dan bisa habis untuk 6. Jadi nanti kalian bisa untuk tambahkan ya sampai menjadi 1 atau habis itu harta. Baik, terima kasih ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.